Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Banyak sekali teman-teman ya, saya bilang teman-teman karena di sini juga banyak dari kawan-kawan Ustadz yang bertanya atau sedikit protes atau sedikit ya setengah putus asa mungkin. Saya ini udah berdoa berkali-kali ya, tidak terhitung, bahkan ada yang sampai sudah 7 tahun terus menerus rutin berdoa di waktu-waktu yang mustajab seperti sepertiga malam yang akhir, di antara adzan qomat, sambil menunggu sholat di masjid, setelah selesai sholat wajib ya, kemudian saat musafir, bahkan saat teraniaya yang secara dalil itu tidak ada hijab penghalang doanya orang yang teraniaya ya, saat-saat sedang ihram umrah atau haji, saat wukuf, maupun di tempat-tempat mustajab yang itu tidak ada di negeri kita ya, tempat-tempat mustajab itu di Multazam, di Raudhah Syarif, di belakang Makam Ibrahim, di Bukit Sofa, Bukit Marwah ya, saat tawaf ya, di keseluruhan tanah haram ya, pokoknya sudah dipakai semua lah ya. Baik waktu, tempat, saat, orang yang mustajab doanya itu sudah dipakai semua untuk berdoa, dan itu enggak hanya setahun 2 tahun, bahkan ada yang tadi saya bilang 7 tahun. Tapi kenapa sampai sekarang Allah belum mengabulkan ya? Teman-teman sekalian, pertanyaannya sebenarnya sederhana ya, sederhana. Bukankah Allah itu juga menjanjikan siapa yang beribadah benar begini, Allah menjanjikan surga dengan istana atau kemewahannya, kesenangannya, taman-tamannya, bidadarinya, rumahnya yang mewah-mewah. Bagaimana seandainya ya, Allah memberikan apa yang Allah janjikan itu kontan semuanya, segera. Begitu orang sholat di masjid terus pulang dapat emas sekian, perhiasan gelang sekian gram, terus dapat bidadari, dapat rumah, ya pasti semua orang rajin pergi sholat ke masjid ya. Orang datang ke pengajian, pahalanya kan sudah jelas itu luar biasa. Begitu pulang langsung dapat, pasti semuanya ngaji, bahkan tiap hari, mungkin nggak memikirkan pekerjaan lain, semua ngaji terus akhirnya. Itu kalau kontan. Sama ibadah-ibadah yang lain. Nah, pertanyaan yang sama juga dengan doa itu, seandainya ya, Allah mengabulkan doa kita, itu cukup dengan kita berdoa sekali 2 kali, atau cukup dengan kita berdoa sehari 2 hari, atau kita berdoa seminggu 2 minggu, sebulan 3 bulan, itu Allah segera pasti semua banyak yang berdoa. Semua orang pasti berdoa. Semua orang pasti berdoa. Maka dari situ justru di sanalah ujian yang sesungguhnya ya. Khusnudon kita, kesabaran kita. Ujian sesungguhnya di sana sebetulnya. Ingat, kita harus selalu khusnudon kepada Allah. Bahkan kalau ditimbang di tingkat nilai khusnudon itu di atas doa itu sendiri. Ingat, orang kita berdoa sehari sampai berapapun jumlahnya tanpa khusnudon kepada Allah, maka doa itu akan sia-sia, nggak ada faedah ya. Karena kita berdoa memohon pada Allah, tapi kita suudon pada Allah, nggak khusnudon. Namun sebaliknya, dengan khusnudon saja kita nggak berdoa, itu Allah bisa memberikan apa yang ada dalam benak kita itu. Ana inda dzanni abdi bi, saya mengikuti persangkaan hambaku pada diriku, kata Allah. Jadi tanpa berdoa dengan khusnudon itu sebenarnya cukup.
cukup dalam hal untuk wujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Dengan khusnudzon tanpa berdoa itu cukup. Tapi berdoa adalah kewajiban kita agar kita tidak dikatakan sebagai manusia yang sombong. Nah, itulah Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Beliau berfirman, khuliqal insan min ajal. Manusia itu memang diciptakan dengan sifat tergesa-gesa, pengen yang segera. Nah, itu justru di sanalah ujiannya. Intidharul farj afdalul ibadah. Ibadah yang paling utama adalah menunggu terbukanya doa, terkabulnya doa. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.